Alan, pelankan mobilnya. Turunkan kecepatannya. Aku mohon, Alan. Berhenti. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, setiap hari dimarahi, dihina, dan diperlakukan seperti sampah. Tapi suatu siang, pria miskin yang menjadi sopir pribadi itu tiba-tiba mengebut di jalan, membuat sang CEO cantik ketakutan dan hampir menangis di kursi belakang. Tidak ada yang tahu, ternyata di balik tindakan nekat itu, tersembunyi alasan yang membuat semua orang terdiam. Inilah kisah Clarissa dan Alan, dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir dan kebenaran yang selama ini terkubur dalam bayangan. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata, jangan lupa subscribe channel ini ya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar berirama di lantai marmer yang mengilap. Setiap dentingnya seolah jadi aba-aba bagi semua orang di lobi untuk menunduk. Beberapa detik lalu sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu masuk gedung megah itu. Sopirnya, seorang pria muda berwajah tenang, buru-buru keluar dan membuka pintu belakang. Dari dalam, Clarissa turun. Perempuan 26 tahun itu berpenampilan rapi. Wajahnya cantik tapi dingin. Sorot matanya tajam, dagunya sedikit terangkat. Tubuhnya tegak lurus penuh percaya diri. Begitu Clarissa melangkah, udara di lobi berubah. Karyawan yang tadinya tertawa kecil langsung diam. Beberapa cepat-cepat menunduk. Ada juga yang pura-pura sibuk dengan berkas di tangan. Tak ada yang berani menyapa. Tak ada yang berani menatap terlalu lama. Semua tahu, wanita itu bukan orang yang suka basa-basi. Sopirnya menegakkan badan setelah menutup pintu mobil. Memandangi punggung majikannya yang mulai menjauh menuju lift. Ia tidak bicara apa-apa. Begitu pintu lift menutup, suasana kembali hidup, tapi tidak sepenuhnya. Seolah setiap kata yang keluar harus diukur. Takut terdengar oleh seseorang yang tak ingin mereka ganggu. Di lantai 3, suasana kantin perusahaan masih terasa tegang walau jam istirahat sudah tiba. Beberapa karyawan duduk berkelompok, membicarakan hal yang sama seperti kemarin, dan kemarin lagi. Tentang bos mereka. Tentang Clarissa. Sejak 3 tahun lalu dia berubah banget ya, kata seorang wanita muda sambil mengaduk kopi yang sudah dingin. Dulu waktu Pak Arman masih hidup, suasana kantor enak. Sekarang entahlah. Wajar sih, sahut yang lain. Pria berkemeja abu-abu. Bayangin aja, umur 23 udah harus gantiin ayahnya jadi CEO. Berat, bro. Tapi tetap aja, caranya ngomong tuh suka bikin merinding. Yang lain mengangguk pelan. Padahal dulu dia ramah banget. Sering datang ke kantor. Suka ngobrol sama karyawan. Senyum juga. Tapi sejak ayahnya meninggal karena serangan jantung, ya gitu deh. Kayak semua sisi lembutnya ikut dikubur. Obrolan mereka berhenti ketika seseorang lewat membawa map bertuliskan, direksi. Semua refleks diam. Hanya suara sendok yang terdengar, beradu dengan cangkir. Tak ada yang berani melanjutkan gosip. Di lantai 20, Clarissa duduk di balik meja besar berwarna coklat tua. Ruangan itu bersih dan wangi, dengan jendela lebar yang menampilkan pemandangan kota. Di depannya, sekretarisnya membacakan jadwal. Nada suaranya pelan, tapi jelas. Pukul 11 ada pertemuan dengan klien dari Surabaya. Pukul 12 makan siang di restoran Casa Lumo. Setelah itu ibu tidak ada jadwal penting lagi. Clarissa hanya mengangguk sambil menandatangani beberapa dokumen. Setelah sekretarisnya pamit keluar, ruangan kembali sepi. Hanya terdengar suara jam dinding dan hembusan lembut pendingin udara. Wanita itu menatap keluar jendela. Kota Jakarta terlihat ramai, tapi dalam diamnya, ada semacam kesepian yang tak bisa dijelaskan. Ia menyandarkan tubuh ke kursi,
Menghela napas panjang. 3 tahun lalu terasa seperti kemarin. Hari di mana dunia yang dikenalnya tiba-tiba runtuh. Ia masih ingat bagaimana saat pertama kali menggantikan ayahnya di rapat besar. Tangannya dingin, jantungnya berdebar kencang. Tapi ia berusaha terlihat kuat. Dan saat ia meninggalkan ruangan sejenak ke toilet, ia mendengar 3 suara dari dalam ruangan itu. 3 pria, rekan ayahnya, sedang membicarakannya. Tawa mereka pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk. Anak kecil baru lulus. Bisa apa dia? Cantik sih, tapi cocoknya di depan kamera, bukan di ruang rapat. Bisa-bisa nanti perusahaan ini dijual demi beli tas baru. Clarissa berdiri di balik dinding, menahan napas. Pipinya panas, tapi bukan karena malu, karena marah. Itulah hari di mana ia berjanji tak akan pernah membiarkan siapapun menyepelekannya lagi. Dan sejak hari itu, Clarissa bukan lagi gadis lembut yang sering tersenyum. Ia belajar menjadi dingin. Belajar bicara seperlunya. Belajar agar tidak terlihat lemah di depan siapapun. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Langit di luar mulai berawan. Clarissa keluar dari ruangan VVIP setelah rapat makan siang di restoran selesai. Ia menyalami rekan bisnisnya dengan senyum profesional, lalu berjalan keluar. Namun saat tiba di depan restoran, mobil hitamnya tak terlihat dimanapun. Wajahnya menegang. Ia melipat tangan di dada, berdiri menunggu di depan restoran sambil melihat jam di pergelangan tangannya. 1 menit terasa seperti 10. Tatapannya menusuk jalan yang lengang. Baru setelah hampir 1 menit lebih, mobil itu muncul dari kejauhan. Sopirnya, pria yang sama seperti tadi pagi, bergegas turun, menunduk sopan sambil membuka pintu belakang. Clarissa masuk tanpa sepatah kata pun. Begitu pintu tertutup, Alan, nama sopir itu, langsung duduk di balik kemudi. Ia tahu majikannya marah. Ia tahu 1 menit terlambat bisa berubah jadi badai. Mobil mulai melaju perlahan di jalan raya, tapi suasana di dalam kabin begitu tegang. Clarissa menatap keluar jendela, menahan kesal. Hening beberapa detik sebelum akhirnya ia bersuara, tajam dan datar. Kau tahu aku paling tidak suka menunggu. Alan diam. Tangannya tetap di kemudi. Matanya fokus ke jalan. Aku sudah bilang tunggu di depan restoran, kan? Itu perintah, bukan permintaan. Masih tak ada jawaban. Untuk apa aku bayar sopir kalau kerjanya seperti ini? Nada suaranya makin tinggi. Alan masih menatap lurus ke depan, seperti tak mendengar apapun. Jawab aku. Bentak Clarissa. Kenapa kau terlambat? Alan hanya berkata pelan. Maaf, Bu. Clarissa mendengus. Kalau cuma maaf yang kau punya, berhenti saja. Aku bisa cari sopir yang lebih tahu waktu daripada kau. Beberapa detik kemudian, mobil tiba-tiba menambah kecepatan. Awalnya pelan, lalu makin cepat. Jalanan yang tadi padat mulai berganti jadi pemandangan yang berlari di luar kaca. Clarissa memegang sabuk pengamannya. Pelankan mobilnya. Tak ada respons. Alan, aku bilang pelankan. Namun pria itu tetap melaju. Kecepatan mobil bertambah, tikungan terasa tajam, tubuh Clarissa berguncang kecil ke kanan. Wajahnya mulai pucat. Apa kau gila? Suaranya melengking. Turunkan kecepatannya. Alan tetap diam. Pandangan matanya lurus. Mesin meraung panjang. Clarissa menjerit, memejamkan mata. Tangannya mencengkeram sabuk pengaman sekuat tenaga. Mobil berbelok tajam, nyaris menabrak pembatas jalan, lalu kembali stabil. Nafas Clarissa terengah. Tangannya gemetar. Wajahnya ketakutan. Ia berteriak lagi tapi suaranya berubah. Lebih kecil, lebih lemah. Tolong berhenti. Suaranya mulai serak. Aku mohon, Alan berhenti. Lalu, dari depan, terdengar suara tenang. Asal ibu tidak memecat saya akan melambat. Clarissa membuka mata. Kaget, napasnya tercekat. Ia menatap ke depan, tapi hanya bisa melihat punggung pria itu. Ia menelan ludah, lalu menjawab lirih.
Baiklah, aku tidak akan memecatmu, sekarang tolong pelankan. Barulah mobil itu perlahan melambat. Suara mesin kembali normal. Clarissa bersandar di kursi, tubuhnya lemas. Ia tak sadar sudah sampai di depan rumahnya. Pintu dibuka dari luar. Alan berdiri menunduk sopan. Clarissa turun, dibantu oleh Bu Marni yang sudah menunggu di teras. Wajahnya masih pucat. Saat berjalan menuju pintu rumah, Clarissa sempat menoleh ke arah Alan. Pria itu menatapnya dengan senyum kecil di bibir, lalu menunduk pelan sebelum kembali ke mobil. Malamnya, Clarissa tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tadi sore muncul lagi. Suara mesin yang meraung, kaca jendela yang bergetar, tikungan yang hampir membuat mobil terbalik. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia memejamkan mata lebih erat, tapi yang muncul justru bukan kejadian siang tadi, melainkan sesuatu yang jauh lebih lama. Ia kembali jadi anak kecil 6 tahun. Hari itu, keluarganya hendak pergi piknik. Clarissa kecil duduk di kursi belakang. Wajahnya berseri. Lisa mau di belakang, biar bisa lihat pemandangan, katanya cadel. Ayahnya yang menyetir hanya tertawa. Ibunya duduk di samping ayahnya, memutar lagu dari radio. Mobil berjalan santai. Mereka bernyanyi bersama. Suasana penuh tawa dan kehangatan. Hingga tiba-tiba, benturan keras. Suara klakson panjang. Teriakan. Semuanya berguncang. Mobil terpelanting ke sisi. Suara kaca pecah memenuhi telinga kecil Clarissa. Ia menjerit. Ayahnya berusaha keluar, tapi ibunya tak bergerak. Clarissa kecil memanggil ibunya berulang kali. Tidak ada jawaban. Hanya darah yang mengalir dari sisi kepala ibunya. Ia menangis, menjerit, tapi suaranya tertelan oleh sirene mobil yang datang beberapa menit kemudian. Clarissa dewasa terbangun dengan napas terengah. Matanya basah. Pakaian tidurnya menempel di kulit karena keringat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Tangis yang berat, dalam, dan lama. Pagi harinya, Clarissa sudah tampak seperti biasa. Wajahnya kembali dingin, matanya tajam. Tak ada yang tahu semalam ia menangis sejadi-jadinya. Namun kali ini, ia memutuskan sesuatu. Ia tak mau sendirian lagi di mobil dengan Alan. Jadi ia memanggil Bu Marni, pembantunya, untuk ikut bersamanya. Alasannya sederhana. Katanya Bu Marni sekalian mau ke pasar. Padahal ia hanya ingin memastikan Alan tak bisa seenaknya mengebut lagi. Selama perjalanan, tak ada percakapan. Clarissa sibuk dengan tabletnya, sementara Alan menyetir tenang. Mobil sampai di kantor tanpa kejadian apapun. Clarissa turun, masuk ke lobi, sementara Alan tetap di mobil menunggu. Sore hari, ia pulang. Dan kali ini, ia membawa sekretarisnya. Pura-pura bilang harus membawa dokumen penting ke rumah. Padahal alasan itu sama. Ia tak mau sendirian dengan sopirnya. Alan hanya menatap lewat spion, tersenyum kecil. Ia tahu majikannya ketakutan, dan itu tidak membuatnya marah. Justru, entah kenapa, senyum itu muncul begitu saja. Hari itu berakhir tenang. Tapi dalam ketenangan itu, ada sesuatu yang belum selesai. Clarissa mungkin merasa aman hari ini, tapi hatinya tahu, ada sesuatu di balik mata tenang sopirnya yang ia belum mengerti. Dan besok, ia akan tahu, bahwa ketakutan kecil di dalam mobil itu, baru permulaan dari rahasia besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu matahari sudah tinggi ketika Clarissa keluar dari rumah. Langkahnya cepat dan mantap seperti biasa, tapi kali ini ada ragu di matanya. Ia menatap mobil hitam di depan rumah, berdiri beberapa detik sebelum membuka pintu. Alan sudah berdiri di sisi mobil, menunduk sopan seperti biasa. "Pagi, Bu." Suara pria itu datar, tenang, tidak terlalu ramah, tapi juga tidak dingin. Clarissa hanya mengangguk singkat. "Kita berangkat." Ia masuk ke kursi belakang dengan napas yang sedikit berat. Dalam pikirannya masih terbayang kejadian 2 hari lalu. Bagaimana mobil melaju gila-gilaan, suara ban yang memekik di jalan, dan dirinya yang hanya bisa memejam menahan takut. Meski ia sudah berjanji tidak akan memecat Alan,
Hatinya tetap tak tenang. Rasa curiga masih tertinggal. Hari ini Clarissa tidak membawa siapapun bersamanya. Tidak Bu Marni, tidak juga sekretarisnya. Ia sudah kehabisan alasan. Dan jujur saja, ia juga tak ingin terlihat lemah di depan sopirnya sendiri. Begitu mobil melaju, Clarissa membuka tabletnya. Jemarinya mengetuk layar cepat, mencoba mengalihkan pikiran. Ia pura-pura sibuk membaca laporan keuangan. Padahal setiap kali mobil berbelok sedikit, jantungnya langsung berdebar. Alan melirik lewat spion tengah, melihat wajah majikannya yang tampak tegang tapi berusaha tenang. Ia tak bicara apa-apa, hanya membawa mobil seperti biasa. Beberapa menit berlalu. Mobil melewati jalan protokol yang ramai. Udara pagi cukup panas, namun jendela mobil tertutup rapat. Hanya suara mesin yang terdengar. Clarissa akhirnya bersuara, mencoba memecah diam yang terasa terlalu berat. Alan. Suara itu terdengar pelan tapi tegas. Ya, Bu. Kau tahu kan, aku tidak suka hal yang berlebihan. Dalam hal apa, Bu? Dalam menyetir. Tentu saja. Jangan mengulang kejadian tempo hari. Janji padaku jangan mengebut lagi. Alan menoleh sekilas ke spion. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saya ingat, Bu. Tapi maaf saya tak bisa janjikan itu. Saya hanya janji tidak akan membiarkan ibu dalam bahaya. Clarissa menghela napas pelan. Bahaya itu termasuk kalau kau ngebut tanpa alasan. Baik, Bu. Namun saat mereka melewati jalan layang, Alan tanpa diduga menambah kecepatan. Mobil melaju lebih cepat dari biasanya. Clarissa yang tadinya sibuk dengan tabletnya langsung menatap ke depan. Alan. Suaranya meninggi. Pria itu tidak menjawab. Ia tetap fokus pada jalan. Clarissa merapatkan tubuh ke sandaran kursi. Kau sudah janji bukan? Apa-apaan ini? Pelankan mobilnya. Alan menjawab sambil tetap fokus menyetir. Saya tak pernah janji tak akan mengebutkan Bu. Clarissa emsih berpegangan erat sabuk pengamannya. Apa kau ingin kita berdua mati? Hah? Ia menatap ke kaca spion tengah dan mendapati mata Alan tajam memantau sesuatu di belakang. Ibu lihat di belakang. Katanya tenang. Clarissa menoleh. Matanya menyipit. Dari jauh terlihat sebuah mobil hitam lain yang seolah mengikuti mereka. Jaraknya tidak terlalu dekat, tapi juga tidak menjauh. Clarissa menelan ludah. Siapa itu? Alan tidak langsung menjawab. Ia memutar setir ke kiri, lalu ke kanan, masuk ke jalur yang agak sepi. Mobil hitam di belakang tetap mengikuti. Gerakannya persis, seperti bayangan. Clarissa mulai gugup. Apa kau kenal mobil itu? Alan menarik napas panjang. Sudah 3 hari ini mereka muncul di sekitar rumah ibu. Mobil itu juga yang mengikuti kita kemarin. Clarissa terdiam. Jadi itu sebabnya Alan mengebut hari itu. Kau tahu sejak kapan? Sejak ibu menandatangani kontrak dengan perusahaan tambang minggu lalu. Clarissa memandangnya tajam. Kau tahu urusan perusahaanku? Sedikit. Jawab Alan datar. Kau sopir, bukan penyelidik. Saya tahu. Alan menatap spion lagi. Tapi saya juga bukan sopir biasa. Kalimat itu membuat Clarissa terdiam cukup lama. Mobil masih melaju cepat, tapi bukan seperti tempo hari. Lebih terkontrol, lebih terarah. Alan memutar ke jalan kecil, memotong rute, lalu berhenti di depan sebuah ruko tua yang tampak kosong. Untuk sementara kita berhenti di sini, katanya. Clarissa menatap sekeliling. Bingung. Kau pikir ini film aksi? Suaranya bergetar. Aku bisa laporkan kau ke polisi. Alan hanya menatapnya, kemudian berkata pelan. Kalau ibu mau selamat, tetap di sini dulu. Jangan keluar sampai saya pastikan aman. Clarissa hendak memprotes, tapi Alan sudah turun dari mobil. Ia berjalan cepat ke arah belakang, menatap jalan, lalu bersembunyi di balik tembok. Clarissa menatap lewat jendela. Jantungnya berdegup keras. Dalam pikirannya, semua ini tidak masuk akal. Hanya karena sopirnya ngebut lalu tiba-tiba bicara soal mobil yang mengikuti mereka?
Namun rasa takut yang muncul tidak bisa ia abaikan. Gerak Alan begitu yakin, seolah sudah paham apa yang harus dilakukan. Dan ketika Clarissa mengintip ke kaca spion, mobil hitam itu kembali muncul di ujung jalan. Ia menahan napas. Mobil itu berhenti sebentar, seperti mencari sesuatu, lalu perlahan bergerak lagi. Tak lama kemudian, Alan kembali ke mobil. "Sudah pergi," katanya. Clarissa langsung membuka pintu dan turun. "Kau jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Alan memandangnya sebentar. "Tidak di sini. Terlalu terbuka. Kau pikir aku mau terus dibawa keliling kota tanpa tahu apa-apa?" Nada Clarissa meninggi, tapi Alan tetap tenang. Ia menatapnya lurus. "Ibu ingin tahu? Nanti malam saya jelaskan." Clarissa tertawa sinis. "Kau pikir aku akan menunggu malam hanya untuk dengar alasan bodohmu?" Alan mendekat setengah langkah. Tatapannya berubah. Bukan seperti sopir, tapi seperti seseorang yang sudah lama tahu banyak hal. "Ibu masih belum tahu siapa yang ibu percayai selama ini," katanya perlahan. "Dan saya tidak bisa bicara sembarangan kalau belum waktunya." Kalimat itu membuat Clarissa membeku. Ada nada aneh di suara pria itu, campuran antara kesungguhan dan rahasia. Ia ingin marah, tapi kata-kata tak keluar. Ia hanya bisa menatap Alan dengan wajah kesal yang bercampur bingung. Alan kembali ke tempat duduknya dan menyalakan mesin. "Kita pulang saja dulu." "Tidak," potong Clarissa cepat. "Antar aku ke kantor." Alan sempat menatapnya melalui spion, tapi tidak membantah. Mobil kembali melaju. Sepanjang perjalanan tak ada yang bicara. Hanya deru mesin dan denyut jantung Clarissa yang makin keras. Setibanya di kantor, Clarissa turun cepat tanpa menoleh. Namun sebelum melangkah ke dalam gedung, ia sempat menatap pantulan dirinya di kaca pintu. Wajahnya terlihat pucat. Bukan karena marah, karena takut. Hari itu Clarissa tidak bisa fokus bekerja. Setiap kali ia membuka laptop, pikirannya melayang ke kejadian tadi pagi. Mobil yang mengikuti. Cara Alan mengemudi seolah sedang melindunginya. Dan tatapan mata pria itu ketika berkata, "Saya bukan sopir biasa." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Siapa sebenarnya Alan? Apa yang ia tahu tentang perusahaan? Bagaimana ia tahu soal kontrak tambang minggu lalu? Padahal itu proyek rahasia? Sore menjelang, hujan turun, langit kelabu, suara petir bersahut di kejauhan. Clarissa duduk di depan jendela kantornya, menatap air hujan menetes di kaca. Ia benci mengakuinya, tapi ketegasan yang selalu ia banggakan kini terasa rapuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak memegang kendali atas hidupnya sendiri. Pukul 8 malam, Clarissa baru keluar dari kantor. Hujan sudah berhenti, tapi jalan masih basah dan memantulkan lampu kota. Alan sudah menunggu di parkiran. Ia berdiri di samping mobil, memakai jaket hitam. Wajahnya terlihat serius. Clarissa berjalan mendekat tanpa bicara. Begitu pintu mobil dibuka, Alan berkata pelan, "Ibu yakin tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Clarissa berhenti separuh langkah. "Bicaralah," katanya singkat. Alan menatap kanan kiri memastikan sepi, lalu menunduk sedikit. "Saya tahu ibu tidak percaya pada siapapun. Tapi ibu harus tahu. Ada orang di dalam perusahaan ini yang ingin menggantikan posisi ibu." Clarissa memandanginya lama. "Omong kosong apa lagi ini?" Alan membuka pintu mobil dan mempersilakan masuk. "Kalau ibu mau dengar semuanya, saya akan tunjukkan buktinya. Tapi bukan di sini." Clarissa ragu. Hatinya ingin pulang, tapi rasa penasaran mulai tumbuh. Ia masuk ke mobil tanpa bicara lagi. Mobil bergerak perlahan keluar dari area kantor, menuju jalan besar yang sudah mulai sepi. Beberapa menit kemudian, Alan menepikan mobil di tempat yang agak gelap di bawah jembatan layang. Ia menoleh ke belakang, menatap Clarissa dengan wajah yang tidak lagi seperti sopir. Ada kesungguhan di matanya yang membuat Clarissa sulit berpaling. "Ibu ingat 3 tahun lalu, waktu ayah Anda meninggal karena serangan jantung," katanya pelan. Clarissa mengerutkan dahi. "Tentu. Apa hubungannya?"
Alan menghela napas panjang. Saya tidak yakin itu benar-benar karena serangan jantung. Clarissa membeku. 1 detik, 2 detik. Dunia terasa berhenti. Apa maksudmu? Suaranya nyaris berbisik. Alan menatapnya dalam-dalam. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya malam ini. Tapi saya tahu siapa yang ada di balik semua itu. Dan kalau saya benar, dalang di balik orang yang mengikuti kita pagi tadi dan kemarin, adalah orang yang sama yang menabrak mobil keluarga ibu 20 tahun lalu. Clarissa terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. Tangannya yang memegang tas perlahan gemetar. Ia menatap Alan, mencari kebohongan di wajahnya, tapi yang ia temukan justru ketulusan. Kenapa kau tahu semua ini? Suaranya bergetar. Alan menatap lurus. Matanya dingin tapi jujur. Karena saya pernah diselamatkan oleh ayah Anda. Dan saya berjanji, saya akan melindungi putrinya sampai kapanpun. Clarissa tak bisa berkata apa-apa. Dunia di sekitarnya seperti berhenti. Suara kendaraan di kejauhan terdengar samar. Yang ada hanya tatapan 2 manusia di dalam mobil itu. 1 penuh luka lama, 1 penuh rahasia besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Clarissa merasa hidupnya baru akan berubah. Ia tidak tahu kemana arah semua ini akan membawa. Tapi satu hal pasti, pria yang selama ini hanya dianggap sopir, menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu udara dingin menusuk. Langit Jakarta tampak gelap pekat tanpa bintang, dan hanya lampu-lampu jalan yang memantulkan cahaya kekuningan di genangan air hujan. Clarissa belum bergerak sejak Alan mengucapkan kalimat terakhirnya. Tubuhnya kaku, matanya memandang lurus ke depan, tapi pikirannya berputar cepat, berantakan. Pria di depan kemudi itu baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, bahwa ayahnya tidak mati karena serangan jantung, bahwa kecelakaan 20 tahun lalu bukan kecelakaan biasa, dan bahwa ia, sopir yang selama ini dianggapnya hanya pekerja sederhana, sebenarnya tahu terlalu banyak. Alan mematikan mesin mobil, tapi tidak menoleh. Hanya suara jarum jam di dashboard yang terdengar berdetak pelan. Di luar, angin malam membawa sisa bau hujan yang lembab. Clarissa akhirnya bersuara. Suaranya pelan tapi bergetar. Kau bilang ayahku tidak mati karena serangan jantung. Apa maksudmu? Alan menoleh perlahan. Sorot matanya tak gentar sedikit pun. Ibu Clarissa, ada banyak hal yang tidak ibu tahu. Ayah Anda meninggal 3 tahun lalu bukan karena penyakit, tapi karena seseorang ingin dia mati. Clarissa menatapnya tidak percaya. Suara tawa kecil lolos dari bibirnya. Tapi tawa itu kosong. Kau pikir aku akan percaya omong kosong seperti itu? Ayahku sakit. Dokter sendiri yang menyatakan jantungnya berhenti. Alan menggeleng pelan. Saya tahu, Bu. Tapi laporan dokter yang ibu pegang sudah dimanipulasi. Cukup. Clarissa memotong cepat. Napasnya memburu. Jangan bicara seolah kau tahu segalanya tentang hidupku. Alan tetap diam, membiarkan emosi itu keluar. Ia tahu, menelan kenyataan seperti ini tak akan mudah. Ia pun menghadap ke depan. Suaranya kembali rendah, penuh perhitungan. Saya tidak memaksa ibu percaya. Tapi saya punya sesuatu yang harus ibu lihat. Bukan malam ini, bukan di sini. Besok pagi, saya akan tunjukkan buktinya. Clarissa menatapnya tajam. Kalau semua yang kau bilang itu bohong, kau akan aku laporkan ke polisi. Alan hanya menjawab singkat. Kalau begitu, saya siap. Mereka terdiam lama. Hening di dalam mobil seolah membuat jarak antara dua manusia itu makin panjang. Sampai akhirnya Clarissa membuka pintu. Aku jalan sendiri. Alan hendak menahan, tapi Clarissa sudah keluar. Tumit sepatunya mengetuk aspal yang masih basah. Langkahnya cepat, marah, tapi gemetar. Alan hanya memandangi punggungnya sampai bayangan wanita itu hilang di tikungan. Ia memejamkan mata sejenak. Kemudian, dengan suara pelan, ia bergumam seperti berbicara pada diri sendiri. Maafkan aku, Pak Arman. Tapi waktunya sudah tiba. Malam itu Clarissa tidak langsung pulang.
Ia berjalan sendirian menyusuri trotoar, membiarkan udara dingin menerpa wajahnya. Di pikirannya, semua terasa kacau. Bagaimana mungkin sopirnya tahu tentang hal-hal yang bahkan keluarga besarnya tak pernah sebut? Dari mana ia tahu tentang kontrak tambang, tentang ayahnya, bahkan tentang kecelakaan 20 tahun lalu? Langkahnya membawa ia ke taman kota kecil di pinggir jalan. Tempat itu sepi, hanya ada lampu taman redup dan suara air dari pancuran kecil di tengah. Clarissa duduk di bangku besi yang dingin. Ia menatap tanah, mencoba berpikir. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar. Randy, Direktur Operasional. Clarissa mengangkatnya. Ya, Ren. Suara di seberang terdengar lembut tapi gugup. Bu Clarissa, maaf mengganggu malam-malam begini. Saya cuma ingin memastikan. Apakah ibu sudah menerima salinan laporan keuangan bulan lalu? Clarissa mengerutkan dahi. Belum. Memangnya kenapa? Tidak, Bu. Hanya ada beberapa angka yang belum cocok. Saya takut ada kesalahan input dari tim saya. Nada bicaranya terdengar aneh. Clarissa sudah bertahun-tahun bekerja dengan Randy dan tahu persis. Pria itu tidak pernah salah soal laporan. Tapi ia tidak ingin menaruh curiga terlalu cepat. Baik, kirim ke email pribadiku saja. Katanya datar. Baik, Bu. Telepon terputus. Clarissa masih menatap layar ponsel, tapi pikirannya tidak di situ. Ia teringat kalimat Alan. Ada orang di dalam perusahaan yang ingin menggantikan posisi ibu. Dan entah kenapa, bayangan wajah Randy tiba-tiba muncul di pikirannya. Di rumah, jam hampir menunjukkan tengah malam. Hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Clarissa berdiri di depan jendela kamarnya, menatap air yang menuruni kaca. Pikirannya berat. Ia membuka laptop dan mencoba bekerja, tapi fokusnya hancur. Setiap kali membaca angka, yang muncul di benaknya hanyalah wajah ayahnya yang tersenyum di ruang kerja lama. Dan sekarang, wajah Alan yang penuh misteri. Ia menutup laptop dan duduk di ranjang. Lalu, tanpa sadar, air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada dirinya sendiri karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitar hidupnya. Marah karena selama ini ia terlalu sibuk membangun tembok, sampai lupa bahwa di balik tembok itu bisa saja ada seseorang yang benar-benar berusaha melindunginya. Keesokan paginya, matahari sudah tinggi tapi Clarissa masih duduk di meja rias. Wajahnya lelah, tapi tetap disamarkan dengan riasan tipis. Ia menatap cermin lama, lalu berkata pelan pada pantulan dirinya. Hari ini aku harus tahu kebenarannya. Saat keluar rumah, Alan sudah menunggu seperti biasa. Mobil tampak bersih, tubuh pria itu tegak, wajahnya tenang. Begitu Clarissa mendekat, Alan membuka pintu tanpa bicara. Mereka berdua hanya diam selama beberapa menit di perjalanan. Jalanan pagi ramai, klakson bersahut-sahutan, tapi di dalam mobil, hening terasa kental. Clarissa akhirnya berkata tanpa menatap. Kau bilang tadi malam kau punya bukti. Di mana? Alan menjawab pelan. Nanti kita ke tempatnya setelah jam kerja. Di kantor lama ayah Anda. Lantai yang sudah ditutup sejak 3 tahun lalu. Clarissa melirik lewat spion. Lantai 11. Alan mengangguk. Ya, di sana ada file asli laporan autopsi ayah Anda. Disimpan oleh orang kepercayaannya. Dan kau tahu semua itu dari mana? Alan hanya menjawab lirih. Dari orang yang sama yang menyuruh saya menjaga ibu. Clarissa menatapnya lama, tapi kali ini tidak dengan kemarahan, lebih kebingung. Kata, menjaga, itu terasa asing di telinganya. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang melintas. Di hatinya, mulai muncul campuran antara penasaran dan takut. Hari itu berjalan lambat. Clarissa tetap memimpin rapat, menandatangani dokumen, tersenyum di depan staf, seolah semuanya normal. Tapi di dalam dadanya, detak jantungnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali jam berdetak, rasanya semakin mendekat ke sesuatu yang belum siap ia dengar. Sore menjelang, langit di luar mulai memerah. Clarissa menatap jarum jam di dinding ruangannya, lalu berdiri.
Baiklah, Alan. Gumamnya pelan. Ia mengambil tas dan beranjak keluar. Alan sudah menunggu di parkiran. Begitu Clarissa masuk, mobil langsung melaju. Namun kali ini arah yang mereka tuju bukan rumah, melainkan gedung lama perusahaan ayahnya, yang sudah ditutup sejak kematiannya. Gedung itu tampak sunyi, kusam, dan berdebu. Plakat logam di depannya masih bertuliskan nama lama, Arman Corporation. Pagar sudah berkarat. Alan turun lebih dulu dan membuka gembok tua dengan kunci kecil dari sakunya. Clarissa hanya diam, memandangi tempat yang dulu begitu sering ia datangi bersama ayahnya. Langkah mereka menggema di lorong yang gelap. Lampu-lampu mati. Hanya cahaya dari senter kecil Alan yang menerangi jalan. Udara di sana lembab, dingin, dan penuh debu. Mereka berhenti di depan pintu dengan tulisan, "Ruang Arsip." Alan membuka perlahan. Di dalamnya penuh dengan rak-rak kayu dan tumpukan map lama. Alan berjalan ke sudut ruangan dan menarik satu kotak kecil berwarna hitam. Ia menatap Clarissa dan berkata pelan, "Di sini jawabannya." Clarissa menelan ludah. Langkahnya terasa berat saat mendekat. Alan membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat beberapa berkas tua yang sudah menguning. Ia menyerahkan satu map kepada Clarissa. Di bagian depan map itu tertulis, "Laporan medis Arman Pradana, konfidensial." Clarissa membuka perlahan. Matanya menelusuri setiap baris tulisan dokter yang dulu ia percayai. Jantungnya berdetak cepat. Dan di bagian bawah, ia menemukan catatan tangan seseorang. Hasil tes awal menunjukkan adanya zat kimia yang tidak biasa dalam darah pasien. Diduga bukan serangan jantung alami. Clarissa terdiam. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh ke kertas itu tanpa ia sadari. Alan menunduk, membiarkan waktu berjalan. Ia tahu luka lama itu baru saja terbuka lagi, tapi kali ini, ia tidak akan membiarkan Clarissa menghadapinya sendirian. Beberapa menit kemudian, Clarissa menatapnya. Matanya merah, tapi nadanya tegas. "Siapa yang melakukan ini?" Alan terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya belum bisa sebut namanya sekarang. Tapi dia orang dalam perusahaan ini. Dan yang paling ibu percayai selama ini." Clarissa menatapnya lama. Bibirnya bergetar. "Orang yang ia percayai?" Kata itu terasa seperti pisau. Dan entah kenapa, bayangan wajah Randy kembali muncul di kepalanya. Alan mematikan senter, lalu berkata pelan, "Saya janji, Bu, saya akan tunjukkan siapa dia. Tapi sebelum itu, Ibu harus siap." Clarissa menatapnya, setengah takut, setengah penasaran. "Siap untuk apa?" Alan menatap lurus ke arah pintu gelap di depan mereka. Untuk kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Suara pintu besi berderit saat Alan mendorongnya perlahan. Udara lembab bercampur debu menyambut langkah mereka keluar dari ruang arsip. Clarissa masih menggenggam map yang tadi diberikan, seolah takut kalau ia lepaskan, kebenaran itu akan lenyap lagi seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Langkahnya goyah, tapi tatapannya tetap tajam. Wajah cantiknya kini pucat, dan matanya yang biasanya tegas, tampak menyimpan rasa sakit yang sulit disembunyikan. Alan berjalan setengah langkah di depannya, membawa senter kecil, menerangi jalan yang hanya diterangi cahaya senja yang menembus jendela pecah. Lorong gedung tua itu terasa panjang dan asing, padahal dulu Clarissa sering berlari di tempat ini bersama ayahnya saat kecil. Ia masih ingat tawa ayahnya, suara berat tapi hangat yang memanggilnya, "Putri kecilku." Tapi sekarang, yang terdengar hanya langkah kaki mereka berdua dan hembusan angin yang membuat tirai robek menari pelan. Begitu sampai di depan pintu keluar, Clarissa berhenti. Ia memandang sekeliling, menatap tembok yang dulu pernah dicat ayahnya sendiri. Ada rasa sesak di dada, seolah waktu benar-benar berhenti di tempat itu. Ia menatap map di tangannya, lalu menatap Alan. "Kenapa kau tahu semua ini, Alan?" Suaranya serak tapi masih berusaha tegas. "Kau cuma sopir, kan? Sejak kapan sopir tahu soal laporan autopsi, soal racun, soal semua ini?" Alan menatapnya, lalu menunduk sebentar sebelum menjawab. "Karena saya sudah lama di sini, Bu."
Lebih lama dari yang ibu pikir. Clarissa memicingkan mata. Apa maksudmu? Alan menarik napas pelan, lalu menjawab. Saya sudah mengenal ayah Anda sejak 20 tahun lalu. Clarissa terdiam, mematung. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu getir. 20 tahun? Kau bercanda. Alan menatap lurus, matanya serius. Ayah Anda yang menyelamatkan saya waktu kecil. Suara itu pelan, tapi menggema di ruangan kosong itu. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya sudah mati bersama ibu saya di rumah sakit 20 tahun lalu. Clarissa perlahan menurunkan mapnya. Rumah sakit. Alan mengangguk. Saya masih anak kecil waktu itu. Ibu saya sakit parah, dan kami tidak punya uang buat berobat. Ayah Anda, waktu itu baru kehilangan istri karena kecelakaan. Tapi beliau tetap menolong kami. Beliau bayar semua biaya rumah sakit. Bahkan datang setiap sore hanya untuk memastikan ibu saya masih hidup. Clarissa menunduk. Ingatan tentang ayahnya yang murah hati melintas cepat di kepalanya. Ayahnya memang sering menolong orang tanpa pikir panjang, bahkan orang asing sekalipun. Tapi suara Alan membuat jantungnya bergetar. Putriku sudah kehilangan ibunya. Alan menirukan ucapan ayahnya dulu. Setidaknya kau jangan sampai kehilangan ibumu juga. Kalimat itu membuat dada Clarissa terasa hangat sekaligus perih. Air mata menumpuk di sudut matanya. Tapi ia menahannya. Ia menatap Alan lama. Matanya bergetar. Dan sejak saat itu kau apa? Berjanji melindungi aku. Alan tersenyum kecil. Tapi bukan senyum bahagia. Ya, saya berjanji waktu itu. Saya masih kecil. Tapi saya ingat betul janji itu. Saya belajar, tumbuh, dan saat ayah Anda meninggal, saya tahu waktunya sudah tiba. Saya diminta untuk menjaga ibu, bahkan kalau nyawa saya taruhannya. Clarissa terdiam lama. Hanya suara angin yang bergerak di antara mereka. Wajahnya kaku, campuran antara terkejut dan bingung. Kenapa baru sekarang kau bilang semuanya? Kenapa menunggu sampai aku hampir mati ketakutan di mobilmu? Alan memandangnya tenang. Karena saya butuh waktu memastikan siapa musuh kita. Bu, kalau saya bicara terlalu cepat, bisa jadi ibu tidak akan percaya. Atau lebih buruk, saya dibuang dari lingkaran sebelum sempat melindungi. Clarissa menghela napas berat. Ia melangkah ke depan, melewati Alan, lalu berhenti di pintu keluar. Udara luar menyambut mereka dengan hembusan lembut sore yang hampir gelap. Ia menatap jalan di depan gedung lama itu, lalu berbisik lirih. Dan sekarang aku harus percaya padamu. Alan menatapnya dari belakang. Suaranya rendah tapi mantap. Saya tidak memaksa ibu percaya. Tapi saya sudah berjanji pada seseorang yang ibu cintai, dan saya tidak akan melanggar janji itu. Clarissa tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menuju mobil yang terparkir di luar pagar. Alan mengikutinya, masih menjaga jarak. Langit di atas mereka berubah oranye keabu-abuan, dan suara petir samar terdengar dari kejauhan. Mobil kembali melaju di jalan yang sepi. Di dalam kabin, tak ada yang bicara selama beberapa menit. Clarissa menatap keluar jendela, melihat lampu jalan berderet seperti bintang kecil di bumi. Di pikirannya, semua terasa kacau, kebenaran yang perlahan muncul seperti serpihan kaca yang menyakitkan. Ayahnya dibunuh, bukan meninggal karena penyakit. Dan orang yang ia percayai selama ini, mungkin terlibat. Alan melirik spion. Ibu masih ingat Direktur Randy? Clarissa menatap cepat. Kenapa kau sebut dia? Alan menarik napas. 3 hari lalu, saya lihat mobil yang mengikuti kita parkir di depan rumahnya. Plat nomornya sama dengan mobil yang mengikuti ibu 2 kali kemarin. Clarissa menelan ludah. Kau yakin? Alan mengangguk. Randy punya alasan kuat untuk menyingkirkan ayah Anda. Sejak dulu, dia ingin menjadi penerus perusahaan. Tapi Pak Arman memilih ibu. Clarissa terdiam. Kata-kata Alan berputar di kepalanya seperti gema. Ia memang tahu Randy ambisius. Tapi, sampai tega membunuh ayahnya? Tidak mungkin. Namun sesuatu dalam hatinya mulai goyah. Ia teringat beberapa hal yang dulu tampak sepele.
Randy yang selalu muncul di rumah sakit, terlalu cepat tahu kabar ayahnya meninggal. Dan laporan keuangan yang ia minta malam lalu. Mengapa Randy begitu gugup saat menelepon? Alan menatapnya dari spion. Suaranya pelan tapi tajam. Saya tahu sulit menerima semua ini. Tapi kebenaran tidak akan berhenti hanya karena kita menutup mata. Clarissa tidak membalas. Ia bersandar di kursi, menutup mata, mencoba menahan air mata yang mulai menetes. Malam itu, dunia seolah berubah arah tanpa izin darinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di tengah permainan yang jauh lebih besar dari dirinya. Mobil berhenti di depan rumah. Alan turun lebih dulu, membukakan pintu seperti biasa. Namun kali ini, Clarissa tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu rumah, menatap Alan dengan pandangan rumit. Alan. Pria itu menunduk sopan. Ya, Bu. Kalau semua yang kau bilang benar. Clarissa menatapnya tajam. Kalau benar ayahku dibunuh, dan ada orang dalam perusahaan yang terlibat, aku tidak akan diam. Alan mengangguk pelan. Itu yang saya harapkan, Bu. Tapi tolong, jangan bertindak sendirian. Mereka tahu setiap langkah ibu. Clarissa menarik napas panjang. Ia menatap wajah pria itu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di sana, ketulusan yang membuat dinding keras di hatinya sedikit retak. Besok, katanya akhirnya, kita cari tahu siapa dalangnya. Alan menatapnya, matanya tenang, dan untuk pertama kali malam itu, senyum kecil muncul di wajahnya. Baik, Bu. Besok semuanya akan mulai terbuka. Clarissa masuk rumah tanpa menoleh lagi. Sementara Alan berdiri di depan mobil, menatap langit yang mulai turun gerimis. Ia menatap kosong ke jalan, lalu berbisik pelan. Sudah waktunya, Pak Arman. Anak Bapak akhirnya siap tahu semuanya. Malam itu Clarissa tak bisa tidur. Ia berdiri lama di depan jendela, memandangi hujan yang turun perlahan di luar sana. Rasa takut, marah, dan penasaran berbaur menjadi satu. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah ayahnya muncul, diikuti wajah Randy yang tersenyum ramah namun kini terasa menakutkan. Ia membuka map itu lagi, membaca ulang setiap kata di laporan yang ditemukan Alan. Semakin ia baca, semakin jelas bahwa kematian ayahnya bukan karena takdir, tapi karena pengkhianatan. Dan kali ini, Clarissa bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan siapapun lolos. Di luar kamar, kilat menyambar dan suara hujan makin deras. Namun di mata Clarissa, yang dulu penuh duka, kini mulai muncul api yang baru, api tekad dan kemarahan yang sudah terlalu lama ia pendam. Besok, semuanya akan berubah. Besok, ia tak lagi hanya menjadi CEO yang dingin dan tegas. Besok, ia akan menjadi putri yang menuntut keadilan atas nama ayahnya sendiri. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak cerah. Tapi hati Clarissa terasa berat. Ia duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Bu Marni memanggilnya pelan dari dapur. Tapi Clarissa hanya mengangguk tanpa menoleh. Pikirannya masih tertinggal di gedung tua semalam. Di map coklat berdebu yang berisi rahasia kematian ayahnya. Alan datang tepat waktu seperti biasa. Mobil hitam itu berhenti dengan tenang di depan rumah. Ia turun, membungkuk sedikit. Pagi, Bu. Clarissa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Hari ini, kita ke kantor seperti biasa. Tapi jangan pulang dulu sore nanti. Alan mengangguk. Baik, Bu. Mereka berdua masuk ke mobil. Suasana di dalam kabin terasa canggung tapi bukan karena amarah. Ada banyak hal yang ingin Clarissa tanyakan, tapi setiap kali hendak bicara, lidahnya terasa berat. Ia masih berusaha memahami kenyataan baru dalam hidupnya, bahwa orang yang selama ini ia anggap bawahan, ternyata adalah seseorang yang diam-diam memegang kunci masa lalunya. Alan melirik spion sebentar. Ibu kelihatan lelah. Clarissa menatap keluar jendela. Suaranya datar. Tidak apa-apa. Tapi mata ibu merah. Kurang tidur ya? Clarissa menarik napas, menahan diri agar tidak tersentuh. Cukup, Alan. Fokus menyetir saja.
Alan diam. Namun dari tatapannya di spion, terlihat ia mengerti bahwa Clarissa bukan sedang marah, melainkan takut menghadapi sesuatu yang sudah menunggu. Di kantor, suasana berjalan seperti biasa. Para karyawan menunduk ketika Clarissa lewat, memberi salam cepat, lalu kembali sibuk. Tak ada yang tahu kalau wanita berwibawa itu sedang menyimpan badai besar di pikirannya. Ia duduk di ruangannya, menatap layar laptop tapi tidak benar-benar membaca. Tangannya menopang dagu, dan pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat hari pemakaman ayahnya. Randy berdiri di samping peti, memberi pidato dengan air mata di wajahnya. Semua orang memujinya karena setia dan berduka. Tapi sekarang, bayangan itu terasa palsu. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Benarkah air mata itu tulus? Atau hanya bagian dari rencana yang telah disusun rapi? Suara ketukan pintu membuat lamunannya pecah. "Masuk," katanya pelan. Randy muncul dengan senyum ramah seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Clarissa." Clarissa membalas dengan anggukan kecil. Randy meletakkan beberapa berkas di atas meja. "Ini laporan revisi yang semalam saya kirim ke email. Maaf kalau agak terlambat." Clarissa menatapnya dalam diam. Setiap gerak Randy kini terasa mencurigakan. Tangannya yang tenang, caranya bicara, bahkan cara ia menunduk terlihat terlalu terkendali. "Terima kasih," ujar Clarissa akhirnya. "Tidak usah menunggu. Nanti saya periksa sendiri." "Baik, Bu." Randy membungkuk sedikit dan keluar. Pintu menutup lembut, tapi jantung Clarissa berdetak keras. Ia membuka berkas itu perlahan, memeriksa tiap halaman. Semuanya tampak rapi, terlalu rapi. Tidak ada kesalahan sedikit pun, seolah disusun untuk menutupi sesuatu, bukan menjelaskan. Dan di pojok kanan bawah, Clarissa menemukan inisial kecil yang tak asing baginya. Huruf HD, tanda tangan milik dokter pribadi ayahnya. Padahal, dokter itu sudah meninggal beberapa bulan setelah kematian sang ayah. Clarissa merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan entah kenapa, semua benang mulai mengarah ke satu nama, Randy. Sore hari, kantor mulai sepi. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan cahaya lembut dari ruangan Clarissa yang masih menyala. Alan menunggu di parkiran seperti biasa. Begitu Clarissa keluar, ia menatap wajah wanita itu yang tampak semakin pucat. "Sudah siap, Bu?" Clarissa mengangguk tanpa bicara. Mereka berdua masuk ke mobil. Setelah mobil bergerak, Alan bertanya pelan, "Kita mau kemana?" Clarissa menatap lurus ke depan. "Ke rumah Randy." Alan sempat menoleh. "Untuk apa?" "Untuk memastikan sesuatu." Nada suaranya dingin tapi tenang, seperti seseorang yang sudah menyiapkan diri menghadapi apapun. Alan tidak bertanya lagi. Ia hanya menekan pedal gas perlahan. Mobil meluncur melewati jalan kota yang mulai dipenuhi lampu malam. Rumah Randy berada di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah besar dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Alan memarkir mobil agak jauh agar tidak mencolok. Clarissa menatap rumah itu dari balik kaca. Lampunya menyala terang, tapi suasana terasa janggal, terlalu sepi untuk ukuran rumah sebesar itu. "Kau yakin mau masuk?" tanya Alan. Clarissa mengangguk mantap. "Saya tidak mau terus menebak." Alan keluar lebih dulu, memastikan sekitar aman. Lalu ia membuka pintu untuk Clarissa. Mereka berjalan ke arah pagar, namun belum sempat bicara lebih jauh, suara langkah seseorang terdengar dari arah garasi. Seorang pria berjas abu-abu keluar sambil menutup pintu mobilnya. Wajahnya jelas terlihat di bawah cahaya lampu taman. "Ndi?" Ia memegang ponsel di telinga. Suaranya rendah tapi tegas. "Ya, besok pagi kirim semua dokumen itu. Pastikan Clarissa tidak tahu apapun sampai rapat direksi." Clarissa membeku di tempatnya. Tubuhnya gemetar. Darah di wajahnya serasa hilang. Alan dengan sigap menariknya mundur ke balik pagar tetangga. Mereka berdua menahan napas. "Jadi benar," bisik Clarissa lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Alan mengangguk pelan.
Itu suara orang yang tahu terlalu banyak. Mereka berdua menunggu sampai Randy masuk ke dalam rumah. Setelah suasana aman, Clarissa menatap Alan dengan wajah tegas. Mulai besok, aku tidak akan diam lagi. Aku akan buka semua kebusukan ini di rapat direksi. Alan menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan nada pelan. Saya akan tetap di belakang ibu, seperti yang saya janjikan pada ayah Anda dulu. Tapi tolong hati-hati. Randy tidak akan tinggal diam. Clarissa menarik napas panjang. Kalau dia pikir aku akan terus jadi boneka yang bisa dikendalikan, dia salah besar. Ia memandang ke arah rumah itu satu kali lagi sebelum kembali ke mobil. Suara tumit sepatunya di aspal terdengar mantap, tanpa ragu sedikit pun. Di perjalanan pulang, Clarissa menatap malam di luar jendela. Lampu jalan berganti cepat, tapi pikirannya jauh lebih cepat berputar. Ia tahu langkahnya berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, ia tidak lagi takut. Di kursi depan, Alan hanya diam. Namun dalam diam itu, ia merasa lega. Wanita yang dulu hanya berani bersembunyi di balik ketegasan palsu kini mulai berani melawan. Dan ia tahu, ini baru awal dari perang yang sebenarnya. Mobil terus melaju ke arah rumah, membelah malam yang sunyi. Sementara di kejauhan, seseorang sedang memperhatikan mereka dari dalam mobil hitam yang terparkir di sisi jalan. Dua mata mengawasi, dan bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Seolah permainan yang sudah lama dimulai akhirnya berjalan sesuai rencana. Pagi di rumah Clarissa terasa lain. Udara masih dingin, tetapi dadanya tidak. Ada panas yang pelan-pelan menyala, bercampur gugup dan marah yang ia kendalikan baik-baik. Meja makan rapi, kopi hitam mengepul, dan roti di piring hanya tergigit sekali. Ia menatap jam di ponsel, lalu menutup mata sebentar. Hari ini, ia tidak boleh goyah. Alan datang tepat waktu. Mobil berhenti halus di depan pagar rumah. Mesinnya hampir tak bersuara. Ia turun, membungkuk tipis seperti biasa. Clarissa berjalan menghampiri, langkahnya tegas, lalu berbicara pendek. Jika sesuatu terjadi di gedung, kau tetap di dekat pintu barat. Alan mengangguk. Saya mengerti. Mereka melaju menembus pagi Jakarta yang baru bangun. Cahaya matahari menembus gedung-gedung tinggi, pedagang jalanan membuka gerobak, udara bercampur bau tanah basah dan roti hangat dari toko di pinggir jalan. Clarissa menatap keluar, pikirannya melayang. Ia mengeluarkan map berisi salinan laporan dari ruang arsip semalam, lalu menandai setiap lembar dengan tanda kecil yang hanya ia dan Alan tahu. Salinan ketiga di brankas, katanya pelan. Dan salinan keempat di tempat aman, jawab Alan. Tak perlu menyebut di mana. Mereka sudah saling paham tanpa banyak bicara. Sebelum tiba di kantor, Alan memutar satu blok, memastikan tidak ada yang mengikuti. Spion tengah sempat menangkap sedan hitam, lalu hilang di tikungan. Alan tidak mempercepat, hanya berganti jalur 2 kali. Setelah yakin aman, barulah ia berhenti di depan gedung perusahaan. Pintu barat. Ulang Clarissa sebelum turun. Saya tunggu di sana, jawab Alan tenang. Lift membawa Clarissa ke lantai 20. Sekretarisnya sudah menunggu dengan senyum gugup. Rapat direksi pukul 10. Bu, agenda dari Pak Randy sudah saya kirim. Tambahkan 1 lampiran dari saya, kata Clarissa. Judulnya revisi. Sekretaris mengangguk cepat. Clarissa masuk ruangannya. Ia menaruh map di laci, lalu mengambil selembar kertas kecil bertuliskan 3 nama dan 3 tanggal. Ia meletakkannya di meja, menatapnya beberapa detik. Hari ini, kebenaran harus mulai bicara, bisiknya pelan. Menjelang pukul 10, Clarissa melangkah ke ruang rapat. Para direktur sudah duduk rapi. Kursi kulit hitam berjajar, dan kaca besar di belakang Randy memantulkan langit yang cerah. Randy berdiri di ujung meja, menyambut dengan senyum ramah yang kini terasa palsu. Selamat pagi, Bu Clarissa. Clarissa menatapnya datar. Mulai saja. Rapat berjalan seperti biasa. Randy berbicara lancar tentang laporan kuartal, ekspansi, dan keuntungan perusahaan.
Clarissa mendengarkan dengan tenang, menunggu waktu yang tepat. Ketika Randy hendak menutup pembahasan, Clarissa bersandar sedikit ke depan. Sebelum lanjut, ada revisi agenda dari saya. Semua mata tertuju padanya. Saya mengetahui satu kebenaran mengejutkan akhir-akhir ini. Clarissa membuka map, mengeluarkan beberapa lembar, dan meletakkannya di tengah meja. Itu hasil pemeriksaan medis terakhir ayah saya sebelum meninggal. Randy terdiam sejenak, tapi senyumnya masih dipertahankan. Bu Clarissa, saya tidak yakin itu relevan dengan... Relevan, potong Clarissa pelan. Sangat relevan. Beberapa direktur mulai membaca isi dokumen. Suara lembaran kertas bergeser memenuhi ruangan. Wajah mereka berubah satu persatu. Ada catatan dokter, hasil uji darah, dan laporan laboratorium yang menuliskan temuan zat kimia asing di tubuh ayah Clarissa. Bukan catatan penyakit jantung biasa. Dari mana ibu mendapatkan ini? Tanya direktur keuangan pelan. Dari ruang arsip lama, jawab Clarissa. Lantai 11. Tempat yang dulu ditutup tanpa alasan. Randy tertawa kecil, mencoba terdengar tenang. Mungkin hanya dokumen duplikat yang belum diverifikasi. Lagi pula, dokter yang menandatangani laporan itu sudah meninggal. Clarissa menatapnya tajam. Ya, tapi asistennya masih hidup. Namanya Harun Dirga. Ruangan mendadak sunyi. Randy kehilangan senyum. Untuk sesaat, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Clarissa melanjutkan dengan nada dingin. Saya sudah menghubungi beliau. Malam ini saya akan bertemu dengannya. Saya ingin tahu siapa yang mengubah hasil laporan ayah saya. Randy menegakkan badan. Itu tuduhan serius, Bu. Bukan tuduhan, jawab Clarissa. Kebenaran hanya menunggu waktu. Ketegangan menggantung di udara. Beberapa direktur saling pandang, sebagian menunduk. Clarissa tahu mereka takut, tapi ia juga tahu, hari ini retakan pertama sudah terbuka. Rapat selesai, katanya akhirnya. Kita lanjut besok. Clarissa berdiri dan keluar tanpa menoleh lagi. Langkahnya tegas, tapi di dalam dadanya, perasaan campur aduk berputar, antara lega, marah, dan takut. Namun satu hal pasti, ia tidak akan berhenti sekarang. Di parkiran bawah, Alan sudah menunggu. Begitu Clarissa masuk, Alan bertanya singkat, "Bagaimana?" "Retakan pertama sudah muncul," jawab Clarissa pelan. Alan menatap ke depan. Lalu langkah berikut. "Kita temui Harun Dirga malam ini," katanya. "Aku ingin dengar sendiri, apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu." Mobil itu melaju pelan meninggalkan gedung perusahaan, membelah sore yang mulai meredup. Matahari turun di antara gedung-gedung tinggi, menebar cahaya jingga di kaca mobil. Di luar, Jakarta tampak biasa. Tapi bagi Clarissa, hari itu adalah awal dari perang panjang yang sudah menunggu sejak lama. Malam turun perlahan. Lampu kota berkelip di kejauhan, dan udara terasa dingin saat mobil Alan berhenti di depan sebuah bangunan tua dengan papan bertuliskan, Klinik Dirga Medica. Tempat itu sudah lama tidak aktif, tapi lampu di ruang dalam masih menyala samar. Clarissa turun, memeluk map coklat di dadanya. Langkahnya pelan tapi mantap. Alan berjalan setengah langkah di belakangnya. Matanya terus mengawasi sekitar. Begitu mereka masuk, aroma obat basi dan karbol langsung menyergap. Dindingnya lembab, sebagian cat mengelupas, dan langit-langitnya penuh sarang laba-laba. Namun di tengah ruang tunggu yang gelap, ada satu sosok duduk menunggu, pria paruh-baya dengan rambut memutih, tubuh kurus, dan tatapan waspada. "Pak Harun Dirga." Suara Clarissa pelan tapi tegas. Pria itu berdiri, lalu menunduk hormat. "Ya, saya. Ibu Clarissa, kan?" Clarissa mengangguk. "Terima kasih sudah bersedia bertemu." Harun mempersilakan mereka duduk di ruang kecil yang dulu ruang konsultasi. Ia menutup pintu rapat, menatap Clarissa dengan pandangan hati-hati. "Saya tahu, cepat atau lambat, ibu akan datang," katanya. Clarissa menatapnya heran. "Kenapa bilang begitu?"
Harun menarik napas dalam-dalam. Karena saya berhutang pada ayah Anda, dan sudah terlalu lama memendam sesuatu. Alan tetap berdiri di sudut ruangan, tidak bicara. Clarissa duduk di kursi berdebu, menatap pria itu dalam-dalam. Ceritakan semuanya, katanya pelan. Dari awal. Harun menatap meja, lalu mulai berbicara. 3 tahun lalu, malam sebelum ayah Anda meninggal, saya dipanggil ke rumah sakit untuk pemeriksaan tambahan. Saat itu Pak Arman sudah stabil, bahkan bercanda dengan saya. Tidak ada tanda-tanda serangan jantung. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Saya sedang menulis laporan ketika seseorang datang membawa surat izin pengambilan darah tambahan. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Operasional Perusahaan Keluarga Anda, Pak Randy. Clarissa terkejut, tapi menahan diri agar tidak menyela. Harun melanjutkan, saya tidak curiga saat itu. Tapi beberapa jam setelah sampel diambil, kondisi Pak Arman tiba-tiba drop. Saya tahu ada yang tidak beres, karena hasil uji darahnya menunjukkan zat kimia yang tidak pernah digunakan untuk pengobatan jantung. Zat apa? Tanya Clarissa cepat. Zat pelambat oksigen darah, Ibu. Dosis kecil tidak mematikan, tapi jika dikombinasikan dengan obat jantung, bisa menghentikan detak dalam hitungan menit. Ruangan menjadi hening. Clarissa merasakan tubuhnya dingin, tapi darah di wajahnya seperti mendidih. Ia menggenggam ujung kursi erat-erat. Kenapa kau tidak melapor? Suaranya bergetar. Saya mau, jawab Harun lirih. Tapi malam itu, saya diculik dalam perjalanan pulang. Semua dokumen saya dirampas. 2 hari kemudian, orang suruhan mereka datang, memberi amplop uang dan ancaman. Saya dipecat diam-diam. Alan melangkah maju, suaranya datar. Orang suruhan siapa? Harun menggeleng pelan. Saya tidak tahu nama pasti, tapi saya lihat mereka keluar dari mobil hitam dengan logo perusahaan Arman Group. Dan di kursi belakang, ada Pak Randy. Clarissa menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak. Suara Harun bergema di kepalanya. Alan menatapnya, tapi tidak bicara. Ia tahu, rasa sakit yang kini Clarissa rasakan jauh lebih dalam dari amarah biasa. Harun melanjutkan lirih. Saya tahu saya pengecut, tapi saya simpan satu hal. Dokumen asli hasil uji darah Pak Arman. Saya simpan di sini, di tempat ini, di balik lemari sebelah kanan. Ia berdiri, membuka lemari tua berdebu, dan mengambil amplop kuning yang dililit tali. Ini, Ibu, dokumen yang tidak pernah sampai ke rumah sakit pusat. Clarissa berdiri, tangan gemetar saat menerima amplop itu. Di dalamnya ada kertas hasil uji dengan tanda tangan asli Harun dan cap laboratorium. Tulisan kecil di pojok bawah berbunyi, indikasi racun sintetis ditemukan. Air mata Clarissa akhirnya jatuh. Ia menatap dokumen itu lama, lalu menatap Harun. Terima kasih. Bapak tidak pengecut. Tanpa Anda, saya tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Harun menunduk, bahunya bergetar. Saya hanya ingin menepati janji saya kepada ayah Anda. Beliau pernah berkata, kalau suatu hari anaknya mencari kebenaran, saya harus bantu. Sekarang saya sudah menepatinya. Clarissa terdiam, suaranya tercekat. Alan menatap pria tua itu, lalu berkata pelan, terima kasih. Kami akan menjaga keselamatan Anda mulai sekarang. Harun tersenyum samar. Sudah cukup saya hidup dalam ketakutan. Sekarang, saya ingin tenang. Malam semakin larut. Clarissa dan Alan keluar dari klinik. Hujan turun gerimis, membasahi jalan. Clarissa berjalan pelan ke mobil. Matanya kosong. Alan memayungi dari belakang tanpa berkata apa-apa. Begitu mobil berjalan, Clarissa membuka amplop itu lagi. Setiap huruf di laporan terasa seperti pisau yang menembus dadanya. Ia menutup mata, lalu berbisik lirih. Ayah, aku janji, aku akan balas mereka. Alan melirik dari spion. Wajahnya tegas. Mulai besok, Ibu tidak boleh sendirian. Mereka pasti tahu kita sudah punya bukti. Clarissa mengangguk pelan. Aku tidak takut lagi.
Aku hanya menyesal, kenapa baru sekarang aku sadar siapa musuhku sebenarnya. Mobil terus melaju menembus malam. Lampu kota menari di kaca jendela, seperti saksi bisu dari perjalanan panjang menuju kebenaran. Dalam hatinya, Clarissa tahu satu hal, besok bukan lagi waktu untuk diam, tapi waktu untuk menyerang. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Langit berwarna abu muda, dan sinar matahari masih bersembunyi di balik gedung-gedung tinggi. Clarissa berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi halaman rumah yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Matanya sembab, tapi bukan karena lemah. Ia tidak menangis lagi. Wajahnya kini keras, dingin, tapi di balik ketegasan itu ada bara yang menyala. Di atas meja, amplop kuning pemberian Harun terbuka lebar. Kertas di dalamnya kini sudah berulang kali ia baca. Tulisan itu menegaskan semuanya. Kematian ayahnya bukan takdir, melainkan pembunuhan. Dan orang yang paling ia percayai di perusahaan adalah pelakunya. Clarissa menarik napas panjang. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca, lalu berbisik. Mulai hari ini, permainanmu selesai, Randy. Alan muncul di halaman, berdiri di samping mobil. Ia menatap rumah itu dengan wajah tenang, seperti sudah tahu Clarissa tidak akan lama keluar. Benar saja, beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Clarissa berjalan menuruni tangga dengan langkah mantap. Wajahnya tidak lagi muram, melainkan penuh tekad. Hari ini, ia sudah berubah. Begitu masuk mobil, Alan langsung bertanya pelan. Jadi apa langkah pertama, Bu? Clarissa menatap lurus ke depan. Kita buat dia bicara tanpa sadar. Alan mengerutkan kening. Maksudnya? Clarissa tersenyum tipis. Aku akan buat Randy merasa menang, lalu menjatuhkannya dengan tangannya sendiri. Alan menatapnya lama lewat spion, lalu mengangguk. Kalau begitu, saya akan siapkan rekamannya. Kita perlu saksi juga. Clarissa mengangguk. Aku tahu siapa yang bisa kita libatkan. Direktur Keuangan, Pak Anton. Dia orang lama, dan ayahku pernah bilang Anton bisa dipercaya. Baik, jawab Alan singkat. Saya urus pertemuan kecil, tanpa menarik perhatian. Siang itu, suasana kantor tampak biasa. Tidak ada yang tahu badai besar sedang disiapkan di balik dinding ruang CEO. Clarissa berjalan melewati lorong panjang. Setiap langkahnya disertai tatapan hormat para karyawan. Ia tidak banyak bicara. Aura di sekelilingnya terasa berbeda, seolah siapapun yang mendekat akan terbakar oleh ketegasan dalam matanya. Randy menyambutnya di depan ruang rapat dengan senyum seperti biasa. Selamat siang, Bu Clarissa. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Clarissa menatapnya datar. Tentu, tapi kali ini, biar saya yang memimpin rapat. Randy sedikit kaget, tapi tetap tersenyum. Dengan senang hati, Bu. Begitu semua direktur berkumpul, Clarissa berdiri di ujung meja panjang. Di hadapannya ada tumpukan berkas, dan di pojok kanan meja, Alan duduk tenang dengan seragam staf biasa, menyamar sebagai teknisi peralatan presentasi. Ia memasang alat perekam kecil di bawah meja tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Clarissa memulai dengan nada santai. Baiklah, hari ini kita tidak akan bicara tentang angka atau laporan. Saya hanya ingin satu hal. Kejujuran. Ruang rapat hening. Randy memiringkan kepala. Maksud Ibu? Clarissa menatapnya langsung. Saya ingin tahu, siapa yang benar-benar setia pada perusahaan ini, dan siapa yang hanya menunggu kesempatan mengambil alih. Beberapa direktur saling pandang gugup. Randy tertawa kecil. Saya kira kita semua sudah terbukti setia, Bu. Tidak perlu mempertanyakan hal seperti itu. Clarissa tersenyum dingin. Oh, tentu. Tapi menarik juga. Ya, kalau ternyata pengkhianat itu justru orang yang paling sering bicara soal kesetiaan. Randy diam sejenak, lalu balik tersenyum. Kalau Ibu menuduh seseorang, sebaiknya dengan bukti, bukan teka-teki. Clarissa melangkah pelan ke arahnya. Bukti? Katanya pelan. Buktinya sudah aku simpan.
Tapi aku ingin dengar dari mulutmu sendiri. Randy menatap Clarissa dalam-dalam. Senyumnya masih ada, tapi matanya mulai kehilangan tenang. Ia tahu Clarissa bukan tipe yang bicara tanpa alasan. Ia mencoba tertawa lagi, namun suaranya serak. Bu Clarissa, saya tidak mengerti arah pembicaraan ini. Clarissa mencondongkan tubuh. Nanti kamu akan mengerti. Karena mulai sekarang, setiap langkahmu aku awasi. Nada suaranya datar, tapi ada getar tajam di dalamnya. Randy menelan ludah. Rapat berakhir dengan cepat. Randy keluar lebih dulu. Wajahnya tegang. Alan menunggu sampai semua pergi, lalu mendekati Clarissa. Rekaman berhasil, katanya sambil menunjukkan alat kecil di tangannya. Clarissa mengangguk. Bagus. Kita tangkap suaranya saat dia mulai panik. Besok, kita buat dia bicara lebih jauh. Sore menjelang malam, Alan mengantar Clarissa pulang. Namun kali ini, mobil tidak langsung menuju rumah. Clarissa meminta berhenti di taman kecil di tengah kota, tempat ayahnya dulu sering mengajaknya duduk setiap akhir pekan. Langit mulai memerah, dan angin sore berhembus lembut membawa kenangan lama. Clarissa duduk di bangku besi, memandangi kolam air yang tenang. Alan berdiri di belakang, menjaga jarak. Suara Clarissa pelan, tapi jelas. Dulu, ayahku pernah bilang, kalau suatu hari aku merasa sendirian, itu artinya aku sudah melangkah terlalu jauh dari kebaikan. Ia berhenti sebentar, menatap air yang memantulkan warna langit. Aku pikir aku kuat, Al. Tapi ternyata selama ini aku cuma menutup luka, bukan menyembuhkannya. Alan mendekat, berdiri di sampingnya. Ibu kuat, katanya lirih. Tapi sekarang ibu tidak sendirian. Saya di sini karena janji pada ayah Anda, dan karena saya sendiri ingin menepatinya. Clarissa menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Makasih, tapi janji ini belum selesai. Kita harus buat dia membayar. Alan mengangguk. Malam ini saya akan pantau rumah Randy. Kalau dia bergerak, kita tahu duluan. Clarissa berdiri. Baik. Besok pagi, aku yang akan mulai langkah terakhir. Malam pun datang sepenuhnya. Kota berubah jadi lautan lampu. Clarissa kembali ke mobil, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, wajahnya menatap ke depan tanpa keraguan sedikitpun. Besok, ia tidak akan lagi hanya mencari kebenaran. Besok, ia akan mengambil kembali keadilan yang dirampas darinya. Langit pagi berwarna kelabu. Kota masih lengang ketika Clarissa tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia berjalan melewati lobi yang masih sepi. Hanya satpam dan petugas kebersihan yang menyapanya pelan. Langkahnya cepat. Matanya lurus ke depan. Hari ini, ia tidak datang untuk memimpin rapat. Ia datang untuk menjatuhkan seseorang. Alan sudah menunggu di ruang parkir bawah. Ia mengenakan pakaian biasa, membawa tas kecil berisi laptop dan alat perekam. Begitu Clarissa keluar dari lift, Alan langsung menghampiri. Semuanya sudah siap. Mikrofon kecil sudah saya pasang di ruang direksi, juga di ruang kerja Pak Randy. Clarissa mengangguk. Bagus. Hari ini dia akan merasa aman. Padahal justru disinilah akhir permainannya. Mereka naik ke lantai 20, dan suasana mulai ramai. Para karyawan memberi salam sopan, tapi Clarissa tak banyak bicara. Ia langsung menuju ruangannya, menyalakan komputer, dan menatap jam dinding. Pukul 8:12. Tinggal 2 jam sebelum rencana dimulai. Alan berdiri di sudut ruangan, melapor singkat. Direktur Anton sudah saya hubungi. Dia setuju membantu. Nanti akan datang membawa dokumen keuangan lama. Bagus, jawab Clarissa. Kalau Randy melihat itu, dia pasti gugup. Dan saat gugup, sambung Alan, dia pasti bicara. Menjelang pukul 10, ruang direksi sudah penuh. Randy duduk di ujung meja, tersenyum seperti biasa, seolah semua baik-baik saja. Clarissa masuk terakhir, menatap setiap wajah dengan ketenangan yang membuat semua diam. Selamat pagi, katanya lembut. Hari ini, saya ingin bahas laporan audit internal yang sempat tertunda.
Randy mengangguk ramah. Tentu, Bu. Saya sudah siapkan berkasnya. Clarissa tersenyum kecil. Tapi sebelum itu, saya ingin Pak Anton jelaskan dulu temuan barunya. Anton berdiri, menaruh map besar di meja. Ia membuka lembaran demi lembaran. Suaranya tenang tapi tajam. Dari hasil pemeriksaan ulang, ada sejumlah dana yang keluar tanpa keterangan jelas 3 tahun lalu. Dana itu dikirim ke rekening pribadi dengan nama RL. Ruang rapat seketika hening. Beberapa direktur menoleh ke arah Randy. Wajahnya masih tenang, tapi tangannya gemetar halus. Clarissa menatapnya. RL, itu inisial yang menarik. Randy tertawa kecil. Bisa siapa saja, Bu. Mungkin salah data. Anton menutup map perlahan. Rekening itu atas nama Randy Lesmana. Senyum Randy memudar. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Namun ia masih mencoba tenang. Itu bonus pribadi yang diberikan almarhum Pak Arman, Bu. Tidak ada yang disembunyikan. Clarissa mendekat selangkah. Suaranya berubah dingin. Lucu. Ya. Karena uang itu keluar sehari setelah ayah saya meninggal. Randy menatapnya. Kali ini tanpa senyum. Apa maksud Ibu? Maksudku, kata Clarissa pelan. Uang itu adalah harga untuk kematian ayahku. Semua orang terdiam. Suara jarum jam di dinding terdengar jelas. Seolah dunia berhenti. Randy berdiri. Suaranya meninggi. Itu fitnah. Clarissa tidak menjawab. Ia menekan tombol di remote kecil di tangannya. Dari speaker kecil di sudut ruangan, terdengar rekaman suara yang jelas. Suara Randy di rapat kemarin. Kalau Ibu menuduh seseorang, sebaiknya dengan bukti, bukan teka-teki. Lalu suara Clarissa. Sudah kubilang bukan, buktinya aku simpan. Dan kemudian, suara Randy lagi, rendah tapi jelas. Kalau dia tahu semuanya, kita tidak punya pilihan selain menutup mulutnya. Para direktur terperangah. Randy pucat. Itu rekayasa, teriaknya. Clarissa menatapnya tajam. Rekaman itu diambil kemarin, dari ruangan ini. Tidak ada yang direkayasa. Anton menatap Clarissa. Apakah saya perlu panggil pengacara perusahaan? Clarissa mengangguk pelan. Ya. Dan pastikan polisi juga datang. Randy melangkah mundur. Wajahnya panik. Ia berusaha mengambil tasnya. Tapi 2 satpam sudah berdiri di pintu. Jangan buat semuanya makin buruk, Ren, kata Clarissa tenang. Randy menatapnya dengan mata merah. Kau pikir ini akan berakhir? Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya di belakangku. Clarissa mendekat, berdiri tepat di depannya. Kalau memang ada seseorang di atasmu, aku akan temukan dia juga. Tapi kau akan jadi awalnya. Randy mencoba berbicara lagi, tapi suara langkah kaki polisi di koridor menghentikannya. Ia menunduk. Wajahnya kehilangan warna. 2 petugas masuk, menanyakan namanya, lalu menggiringnya keluar tanpa perlawanan. Begitu pintu menutup, ruangan terasa hening. Anton menatap Clarissa lama. Bu, ini luar biasa. Tapi, apakah Ibu benar-benar yakin hanya dia yang terlibat? Clarissa tersenyum tipis. Tidak, Pak Anton. Masih ada 1 nama lagi yang harus aku cari. Alan masuk beberapa menit kemudian. Sudah dibawa? Tanyanya. Clarissa mengangguk. Ya, tapi permainan belum selesai. Alan menatapnya serius. Maksud Ibu? Clarissa menatap jendela besar ruang rapat, memandang gedung tinggi di seberang jalan. Randy hanya tangan. Aku ingin tahu siapa yang menggerakkan tangan itu. Mata Alan menyipit. Dan kau sudah punya dugaan. Clarissa menjawab dengan suara rendah tapi pasti. Dewan pemegang saham lama. Orang yang dulu memaksa ayahku menjual 10% sahamnya 2 minggu sebelum dia meninggal. Alan mengangguk pelan. Kau ingin aku selidiki? Clarissa menatapnya. Matanya bersinar tajam. Tidak. Kali ini aku akan hadapi sendiri. Mobil polisi sudah jauh. Langit di luar mulai cerah. Dan untuk pertama kalinya,
Beban di dada Clarissa terasa lebih ringan, walau hatinya tahu, ini belum akhir. Masih ada satu bayangan di balik semua ini, menunggu untuk disingkap. Clarissa berjalan keluar ruang rapat. Karyawan yang melihatnya menunduk sopan, tapi ada sesuatu di mata mereka. Kagum bercampur hormat. Karena hari ini, CEO yang selama ini dikenal keras dan dingin baru saja menunjukkan siapa sebenarnya dia. Bukan hanya pemimpin, tapi juga putri yang memperjuangkan kebenaran ayahnya dengan seluruh keberaniannya. Malam datang dengan angin lembut yang menembus tirai kaca di ruang kerja Clarissa. Kantor sudah sepi, hanya lampu meja di sudut yang masih menyala. Di depan jendela, Clarissa berdiri diam, memandangi kota yang gemerlap, tapi hatinya tak setenang pemandangan itu. Ia baru saja menjatuhkan Randy, pengkhianat terbesar di perusahaannya, tapi rasa hampa masih tertinggal. Karena ia tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Alan masuk pelan, membawa 2 cangkir kopi. Masih belum pulang, Bu? Clarissa tersenyum samar. Belum. Ada yang belum selesai. Alan menaruh cangkir di meja, menatapnya penuh perhatian. Randy sudah mengaku semuanya. Polisi juga sudah menemukan bukti transfer. Tapi ibu terlihat belum lega. Clarissa menatap keluar jendela lagi. Karena aku tahu Randy bukan dalangnya. Dia cuma perantara. Alan mengangguk pelan. Ia tahu wanita itu tidak akan berhenti sebelum kebenaran terakhir ditemukan. Dewan pemegang saham lama? Tanyanya. Clarissa menoleh. Tatapannya tajam. Ya. Seseorang di antara mereka pernah memaksa ayahku menjual saham perusahaan. Lalu tiba-tiba semua berubah. Aku yakin, orang yang sama memerintahkan Randy. Alan menatapnya dalam diam. Lalu ia membuka tas kecil di tangannya dan meletakkan sebuah flash disk di meja. Ini data dari ponsel Randy yang kita sita kemarin. Ada satu nama yang dia hubungi setiap kali sebelum rapat besar. Clarissa mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar. Nama siapa? Biar ibu lihat sendiri. Alan menyalakan laptop. Layar menyala, dan file pertama terbuka. Sebuah daftar panggilan muncul, dan di baris paling atas tertera nama, Surya Arman. Clarissa tertegun. Matanya melebar. Darah di wajahnya surut. Tidak mungkin. Suaranya nyaris tak terdengar. Surya, paman kandungku. Alan mengangguk pelan. Ibu tahu dia tinggal di luar negeri. Tapi ternyata selama ini dia masih ikut mengatur sebagian saham perusahaan ini. Clarissa terdiam. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuh. Ia masih ingat, saat ayahnya meninggal, pamannya datang melayat dengan wajah penuh belas kasih, bahkan memeluknya sambil berkata, "Tenang, Lisa. Aku akan bantu jaga perusahaan ini untukmu." Dan sekarang, kata-kata itu terasa seperti racun. Alan memecah keheningan. Randy bukan orang terakhir. Semua yang terjadi selama ini, kematian ayah Anda, kecelakaan 20 tahun lalu, bahkan tekanan di rapat, diarahkan dari luar negeri. Dari pamannya sendiri. Clarissa menarik napas panjang, menahan amarah. Kalau begitu, aku akan kirim undangan resmi. Aku ingin dia datang ke sini. 3 hari kemudian, Bandara Internasional menyambut kedatangan seorang pria berjas hitam dengan rambut perak dan langkah angkuh. Ia adalah Surya Arman, adik kandung mendiang Pak Arman, pamannya Clarissa. Berita kepulangan Surya menyebar cepat di perusahaan. Semua karyawan menatap heran. Karena hari itu juga Clarissa memerintahkan pertemuan besar antara dirinya dan pamannya di ruang rapat utama. Langit sore berwarna jingga ketika Surya tiba. Ia masuk dengan senyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa. "Clarissa," katanya ramah. "Lama tak bertemu. Kau semakin mirip ayahmu." Clarissa berdiri di ujung meja besar. Tubuhnya tegak, mata tajam seperti baja. "Dan sayangnya, Paman, aku juga mewarisi naluri ayahku, untuk tahu kapan seseorang berbohong." Surya tertawa kecil. "Kau menjadi mudah tersulut emosi. Aku datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk menenangkan situasi. Aku dengar Randy ditangkap. Kasihan sekali anak itu." "Ya," jawab Clarissa dingin.
Kasihan, karena dia harus menanggung dosa yang bukan hanya miliknya. Senyum Surya perlahan memudar. Jangan bicara tanpa bukti, Lisa. Clarissa berjalan perlahan ke arah meja, lalu menekan tombol di remote kecil. Layar besar di belakangnya menyala. Rekaman dari ponsel Randy muncul di layar. Percakapan singkat antara dua suara pria. Suara pertama jelas milik Randy. Dia sudah curiga. Apa yang harus saya lakukan? Suara kedua, berat dan tegas, menjawab. Pastikan dia tidak pernah menemukan laporan aslinya. Kalau perlu, hilangkan semuanya. Suara itu membuat ruangan membeku. Clarissa menatap pamannya lurus. Itu suara paman, kan? Surya tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Kau tidak mengerti, Clarissa. Aku hanya menjaga perusahaan ini. Ayahmu terlalu lemah untuk dunia bisnis sekarang. Aku hanya melanjutkan apa yang seharusnya dia lakukan. Clarissa menatapnya dengan marah yang tertahan. Dengan membunuhnya. Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu berjalan ke arah pintu. Tapi dua petugas keamanan sudah berdiri di sana. Alan muncul di belakangnya, membawa ponsel berisi rekaman asli percakapan itu. Clarissa berkata pelan tapi tegas. Ayahku mengajariku satu hal. Tidak ada kesuksesan yang layak kalau didapat dengan mengorbankan nyawa orang lain. Surya berhenti, menatap ke belakang dengan wajah muram. Kau tidak akan bisa mempertahankan perusahaan ini tanpaku. Clarissa menjawab dengan tenang. Kau benar. Tapi aku bisa mempertahankan nama ayahku tanpa noda. Petugas keamanan mendekat, mengantar Surya keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Ruang rapat kembali sunyi. Clarissa berdiri diam, matanya mulai basah, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena lega. Alan mendekat, suaranya lembut. Selesai sudah, Bu. Clarissa menatapnya, lalu tersenyum kecil. Tidak, Alan. Ini bukan selesai. Ini permulaan yang baru. Ia menatap jendela besar di depannya, di mana langit sore perlahan berubah menjadi malam. Cahaya matahari terakhir menembus kaca, memantul di wajahnya yang kini tampak tenang. 3 tahun ia hidup dalam bayangan amarah, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Clarissa merasa damai. Ia menatap Alan dan berkata pelan, "Terima kasih, sudah menepati janji untuk menjagaku. Tapi mulai hari ini, biarkan aku yang menjaga semuanya." Alan menunduk hormat. Matanya hangat. Saya hanya melakukan apa yang telah saya janjikan. Clarissa tersenyum. Dan aku akan melanjutkan apa yang sudah ayahku mulai. Lampu kantor perlahan padam satu persatu. Hanya cahaya dari meja Clarissa yang tersisa. Di atasnya, foto lama ayahnya tersenyum tenang. Clarissa menatap foto itu, lalu berbisik lirih. Sekarang kau bisa tenang. Ayah, aku sudah menepati janji. Malam itu, gedung Arman Group berdiri megah di bawah cahaya bulan, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, bayangan yang dulu kelam berubah menjadi terang. Clarissa akhirnya bukan hanya pemimpin, tapi penjaga warisan, dan putri yang membuktikan bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak pernah hilang. Pagi itu langit Jakarta tampak berbeda. Awan putih menggantung lembut di atas jalanan yang masih basah sisa hujan malam. Di dalam mobil hitam yang meluncur perlahan ke arah timur, Clarissa duduk diam di kursi belakang. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan banyak hal, seperti seseorang yang baru selesai berperang melawan dirinya sendiri. Alan, yang duduk di kursi kemudi, sesekali melirik ke kaca spion. Ibu yakin tidak mau saya tunggu di luar nanti? Tanyanya pelan. Clarissa menggeleng. Tidak usah. Kau ikut saja. Tempat ini bukan sekadar makam orang tuaku. Ini tempat awal segalanya. Mobil berhenti di ujung jalan kecil dengan pagar besi hitam. Udara terasa sejuk dan sunyi. Burung-burung kecil bertengger di ranting, dan embun masih menempel di daun-daun hijau. Clarissa melangkah perlahan melewati jalan setapak berbatu. Tumit sepatunya nyaris tak bersuara di antara gemerisik dedaunan. 2 batu nisan berdiri berdampingan di bawah pohon Kamboja yang tua. Satu bertuliskan nama ayahnya,
Arman Surya, 1962-2020. Dan di sebelahnya, nama ibunya yang meninggal jauh lebih dulu, Dewi Rahayu, 1978-2003. Clarissa berlutut perlahan. Tangannya menyentuh tanah lembab di depan batu nisan itu. Wajahnya menunduk, dan suaranya keluar pelan, hampir bergetar. "Mama, Papa, akhirnya aku datang lagi." Alan berdiri beberapa langkah di belakang, menunduk sopan, membiarkan Clarissa tenggelam dalam keheningannya. Clarissa menarik napas panjang. "Aku sudah tahu semuanya sekarang. Tentang siapa yang menyebabkan Papa pergi. Tentang kenapa semua terasa berat selama ini. Tapi aku tidak akan hidup dalam marah lagi. Aku sudah menepati janji Papa, menjaga apa yang Papa bangun, dan membersihkan nama baik keluarga ini." Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan bunga melati yang ia bawa. Clarissa menaruhnya di antara dua nisan itu, seolah ingin menyatukan cinta dua orang yang kini beristirahat berdampingan untuk selamanya. Alan kemudian melangkah pelan mendekat, lalu berkata dengan suara lembut, "Ayah dan ibu Anda pasti bangga." Clarissa menatapnya. "Tanpa kau, mungkin aku tak akan pernah sampai di sini." Alan tersenyum samar. "Saya hanya menepati amanah lama. Tuan Arman pernah bilang, kalau hidup adalah tentang membalas kebaikan dengan keberanian." Clarissa menatapnya lebih lama. "Dan sekarang aku tahu kenapa kau tetap bertahan, bahkan setelah aku sering memarahimu." Alan tertawa kecil. "Saya sudah terbiasa, Bu. Ayah Anda dulu juga seperti itu. Keras di luar, tapi lembut di dalam." Keduanya diam sejenak. Lalu Clarissa menatap Alan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana keadaan ibumu sekarang?" Alan menarik napas pelan. "Sudah lebih baik. Masih tinggal di kampung lama. Ibu tidak tahu banyak tentang masa lalu, hanya pernah bilang, kalau nanti kamu besar, jangan lupa orang yang dulu menolong ibumu saat tak punya apa-apa. Dan orang itu adalah ayah Anda." Clarissa tersenyum. Matanya mulai basah. "Boleh aku menemuinya?" Alan mengangguk. "Tentu. Dia pasti senang." 2 jam kemudian, mobil mereka memasuki kawasan pedesaan yang tenang di pinggiran kota Bogor. Jalan kecil berkelok di antara sawah hijau dan rumah-rumah sederhana. Di ujung jalan, sebuah rumah kayu berdiri dengan halaman bersih dan bunga kertas berwarna ungu di depannya. Seorang wanita tua berkerudung coklat muda keluar menyambut mereka. Wajahnya lembut, keriput, tapi pancaran matanya penuh kedamaian. Alan mendekat, mencium tangannya. "Bu, ini Clarissa, putri Pak Arman." Wanita tua itu tertegun, lalu tersenyum haru. "Ya Allah, jadi ini anaknya Bapak Arman." Suaranya lirih bergetar. "Dulu ayahmu menolong kami saat aku sakit keras. Kami tak punya uang sedikit pun. Padahal dia juga baru saja kehilangan. Dengan kondisi penuh perban, dia datang tengah malam membawa dokter, membayar semua biayanya, lalu bilang, 'Jangan pernah lupa menolong orang lain kalau kau punya kesempatan.'" Clarissa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Wanita itu menggenggam tangannya. "Ayahmu orang baik, Nak. Dan aku lihat kebaikan itu masih ada di matamu." Alan berdiri di samping mereka. Wajahnya tenang. Udara sore mulai berubah hangat. Matahari perlahan turun di balik pepohonan. Clarissa menatap sekitar rumah itu. Sederhana tapi penuh kehangatan. "Mungkin ini yang selama ini aku lupakan," katanya lirih. "Bahwa hidup bukan hanya soal membuktikan diri, tapi juga meneruskan kebaikan." Wanita tua itu tersenyum. "Itulah warisan terbesar orang tuamu." Menjelang malam, Clarissa dan Alan kembali ke mobil. Jalanan kecil mulai sepi. Lampu jalan menyala satu persatu. Clarissa menatap keluar jendela, melihat bayangan rumah itu semakin menjauh. Namun rasa damai tinggal di dadanya. "Alan," katanya pelan, "aku ingin besok kita perbaiki makam ayah dan ibuku. Pasang batu baru yang sama tinggi. Aku ingin semua orang tahu bahwa mereka sejajar, bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam perjuangan." Alan mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan urus semuanya." Mereka terdiam lagi.
Tapi kali ini bukan diam karena tegang, melainkan tenang. Mobil meluncur pelan di bawah cahaya lampu kota yang lembut. Clarissa menatap ke depan. Senyumnya kecil tapi tulus. "Papa, Mama," bisiknya dalam hati. "Aku sudah tidak sendiri lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 20 tahun, Clarissa tidak bermimpi buruk lagi. Ia tidur dengan hati ringan, diiringi kenangan, doa, dan cahaya lembut yang datang dari dua nisan yang berdampingan, serta satu janji yang kini terbayar, bahwa cinta dan kebaikan, bila dijaga, tak akan pernah benar-benar mati. Cerita selesai. Sahabat semua, kadang, orang yang paling kita marahi, justru orang yang paling tulus menjaga kita. Clarissa akhirnya tahu, rasa kehilangan bisa sembuh, tapi pengkhianatan harus dihadapi dengan keberanian. Dan Alan, si sopir yang dulu dianggap remeh, ternyata adalah pelindung yang dititipkan oleh takdir. Sahabat kisah, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Karena di balik wajah lelah, bisa saja tersimpan janji suci yang bertahan seumur hidup. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.